Mobil ini akan selalu mendapatkan cap arogan. Ya, itu karena beberapa penggunanya sih. Cuma tidak bisa dipungkiri bahwa mobil ini akan selalu menjadi primadona untuk masyarakat Indonesia. Ya, benar. Ini adalah Toyota Fortuner 4x2 VRZ. Fortuner sendiri itu pertama kali debut global generasi satunya pada tahun 2004. Ia diposisikan di bawahnya Land Cruiser Prado. Namun, dia tuh berada di atasnya RAV4. Dan waktu itu pada tahun 2005 atau setahun setelahnya, diluncurkanlah di pasar Indonesia dan langsung dirakit di Cikarang, tepatnya milik pabrik Toyota Motor Manufaktur Indonesia. Kemudian singkat cerita pada tahun 2015, generasi keduanya debut global dan diluncurkan untuk pasar Indonesianya di tahun 2016. Nah, setelahnya mobil ini mendapatkan beberapa kali facelift, salah satunya pada tahun 2020 dengan debutnya varian GR Sport dan mendapatkan facelift lagi di pasar Indonesia pada sekitar akhir 2024 lalu dengan beberapa varian, yaitu ada VRZ, ada CRZ, ada GR Sport, dan dari generasi pertama hingga generasi kedua, mobil ini selalu ditawarkan dengan dua pilihan mesin, yaitu diesel dan bensin. Tipe yang gua naiki ini adalah VRZ yang dikhususkan untuk varian mesin diesel. Nah, VRZ itu apa? Akronim dari V-nya itu vibran yang melambangkan ketangguhan, R yang diartikan sebagai riding, dan Z yang melambangkan keberanian. Jadi mobil ini dilambangkan sebagai pengendara yang berani dan tangguh. Memang secara garis besar mobil ini masih berbasis dari generasi kedua yang diluncurkan pertama kali secara global pada 2015 lalu. Cuma kalau dilihat tampilannya ya mobil ini telah disegarkan. Bisa kita lihat di sini ada grillnya ada yang berubah gitu kan, dan juga dengan garis-garis dengan aksen-aksen seperti ini melambangkan bahwa mobil ini menunjukkan kesan sporty dan juga agresif. Dan bisa kita lihat ada ini juga ada desain-desain yang lebih lancip, fog lamp juga agak berubah, dan juga kalau dilihat mobil ini sedikit bumper depannya sedikit naik ya, yang juga meninggalkan kesan bahwa mobil ini berani gitu. Kalau misalnya seperti orang mungkin biar menggambarkan sebagai gagah kayak begini kali ya. Tidak hanya bagian depan, bagian samping termasuk pelek. Ini juga ada pembaruan dengan ban 18 inci yang lebih besar ya, dengan ban 265 60 ring 18 dari Dunlop. Ya, seperti yang kita tahu bahwa mobil ini adalah generasi kedua, jadi sebenarnya tidak banyak berubah. Namun yang tampak lebih segar dari mobil ini adalah lampunya. Lampu belakangnya yang agak sedikit lancip, lalu juga ada diffuser-diffuseran ini dari plastik juga dan tidak baik berubah, dan ada logo GR di sini. Bisa kita lihat. Lalu di sini ada angka 2.8 yang melambangkan bahwa mobil ini bermesin 2800 cc diesel. Ya, sementara juga interiornya juga ya Toyota gitu, Toyota Fortuner yang telah dipertahankan sejak 2015, namun ada sedikit beberapa perubahan tentu saja. Seperti misalnya ada layar instrumen yang berukuran sekitar 9 inci, udah bisa terkoneksi Apple CarPlay maupun Android Auto nirkabel. Lalu ada juga ini jam analog konvensional ya bisa dibilang ya. Ini tetap dipertahankan. Speedometer konvensional tetap dipertahankan, dan jok untuk varian kita pakai ini 2,8 VRZ ya. Lalu jahitan-jahitan putih, dan ya karena ini 4x2 tidak ada puter-puteran ataupun tuas yang buat pengaturan off-road. Jadi di sini cuma tersedia persneling otomatisnya saja. Dan salah satu hal yang dipertahankan oleh Toyota adalah tombol fisik. Tentu saja untuk mengatur ventilasi, AC, semuanya di sini tersedia, tidak tergantung pada layar ataupun sehingga pengemudi ataupun pengguna tidak ribet untuk menggunakannya. Dan juga layar ini juga bisa NFC.
Jadi secara fungsional yang terdapat di interiornya juga cukup baik sih. Dan juga pada baris kedua, di sini ada rear seat entertainment ya, eh, yang bisa membuat penumpang belakang terhibur. Namun yang menjadi kekurangannya adalah ketika rear seat entertainment ini dibuka akan menghalangi pandangan pengemudi yang untuk menengok ke belakang melalui spion dalam. Dan seperti mobil modern lainnya, mobil ini telah dilengkapi oleh ADAS yang dikembangkan oleh Toyota, yaitu Toyota Safety Sense. Nah, Toyota Safety Sense ini memiliki beberapa fungsi nih. Ada blind spot monitoring, ada dynamic radar cruise control, rear cross traffic alert, dan ya masih banyak lagi yang membantu pengguna mobil ini untuk semakin aware dengan sekitar jalanannya dan juga semakin sadar dengan keselamatan di jalan raya. Nah, ini yang membuat Fortuner tetap menjadi primadona di Indonesia. Ditenagai oleh mesin 1 GDF TV 204 horsepower dengan torsi maksimal 500 Nm yang bekerja sama dengan transmisi 6 percepatan otomatis. Ya, kalau dari rasa berkendara sendiri ya untuk pengemudi tinggi 170 cm seperti saya ini cukup surprisingly impresif ya. Impresif dalam arti gini, mobil ini untuk digunakan dalam seharian udah cukup, dan namun mungkin ada satu catatan lainnya bahwa mobil ini kalau untuk yang belum terbiasa ya setirnya berat seperti mungkin kalau misalnya kalian pernah mengendarai mobil pickup, pickup kayak Hilux atau pickup kayak Triton atau pokoknya yang sejenisnya, mobil leather frame ya, kurang lebih seperti itulah. Setir berat mungkin karena bannya yang tebal ya. Dan juga ya so far mobil ini kalau untuk leather frame terbilang nyaman, meskipun nggak dibilang untuk mobil yang kalau kalian yang untuk membeli mobil ini untuk kenyamanan sih ya agak salah, karena mobil mobil ini dipakai untuk tempur dan untuk mobil yang tahan di segala medan. Sementara kalau untuk beberapa hal ya seperti suspensinya ini agak mantul. Masih bisa keredam tapi mantul. Namun ya untuk mobil seperti ini udah sangat cukup. Kalau bicara soal suspensi dan bantingannya. Namun tadi kembali lagi ke setirnya terasa berat. Jadi bagi kalian yang mungkin uh, kesehariannya nge-gym, kalian nggak perlu nge-gym lagi karena hanya dengan setirnya saja kalian sudah melatih otot-otot kalian. Tapi ya jokes aside, mobil ini cukup bisa dibilang impresif untuk sebuah leather frame ya, apalagi leather frame kan seperti yang kita tahu mobil yang agak agak mungkin bahasanya mungkin nggak nyaman kali ya, tapi ini masih dikategorikan nyaman. Dan pastinya mobil ini juga bukan diperuntukkan untuk kebut-kebutan, mobil ini diperuntukkan untuk segala medan lagi-lagi. Nah, untuk konsumsi bahan bakar sendiri ini menarik ya. 2800 diesel, ini terbilang ya standar irit dari diesel sih. 1:10 sampai 11. Bahkan waktu itu kita sempat tes di beberapa tempat itu pernah sampai di 1:12. Ya untuk ukuran diesel seperti itu, mobil ini cukup terbilang irit lah untuk mobil leather frame yang seperti yang kita tahu, leather frame itu bobotnya lebih ke bawah dan juga beratnya lebih berat daripada mobil lainnya. Ini cukup impresif untuk rasa berkendara dan konsumsi bahan bakar ya. Well, mobil ini memang tercoreng namanya karena sejumlah penggunanya yang berkendara secara bugal maupun arogan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa mobil ini memiliki tidak hanya secara desain tangguh dan berwibawa, tapi juga secara performa mobil ini memiliki
durability yang tingkat tinggi, dan tidak bisa dipungkiri bahwa mobil ini cocok untuk digunakan sehari-hari, baik di berbagai kondisi maupun cuaca. Dan ini pesan saya satu lagi, bahwa mau apapun mobil ya, maupun Fortuner, mau itu Land Cruiser, mau itu mobil hatchback atau sedan sekalipun, tetap mengutamakan etika berkendara di jalan raya dan jangan arogan di jalan raya. Ya mungkin itu saja mungkin dari video bincang-bincang mobil. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton review kita. Jangan lupa untuk main-main di website bincang-bincang mobil, bincang-bincangmobil.com, dan jangan lupa sosmednya, uh, Instagramnya @bincang-bincang-mobil, dan kunjungi TikTok kita, dan tentu saja subscribe YouTube kita, dan kalau perlu bunyikan loncengnya untuk melihat review-review kami secara mendalam. Oke, itu aja mungkin dari kita. Gue Bagus. Sampai jumpa di video berikutnya.